somehow Brozo itu tiba-tiba kerasukan arwahnya sendiri loh. Kembali lagi kayak Brozo yang musim lalu. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Sebenarnya aku pingin bikin konten dengan yang aura yang berapi-api penuh keceriaan, tapi karena aku masih agak Nah, aku masih agak baru sembuh ini kan, masih ada batuk-batuk juga. Kayak tadi juga pas nonton bareng juga kan beberapa kali aku batuk karena nggak sadar pingin teriak. Aduh, tenggorokan udah nyerap. Nyerah, jangan teriak-teriak. Itu kan. Anyway, sebelum itu aku mau minta maaf kalau hasilnya kurang maksimal ya. Mohon dimaklumi keadaannya seperti ini. Yang jelas, ini konten akan jadi konten yang penuh keceriaan. Tentunya kawan-kawan sudah tahu apa alasannya. Tapi yang pertama sebelum kita bahas bagaimana pertandingan tadi, kita bahas dulu soal ini yang bikin Inter itu sangat berbeda dengan tim seperti Juventus. Kalau Juventus ketika dia kalah lawan Napoli, pelatihnya si Allegri bilang, wah selamat kamu sekarang bisa menang Scudetto setelah 30 tahun. Wah, dengan nada sarkas. Tapi dari Inter dengan terang-terangan bilang, Napoli deserve Scudetto. Kami akan menang jika kami bermain seperti melawan Lazio. Ini maksudnya menang lawan Empoli. Kok Empoli? Tadi lawan apa kita? Kok lupa? Oh, lawan Verona. Nah, dia bilang Napoli sangat layak mendapatkan Scudetto. Ini ketika ditanya apakah ada penyesalan karena Inter tidak bisa memberikan pertarungan yang layak dalam memperebutkan Scudetto. Ya dia bilang ya begitulah, tapi harus diakui memang di musim ini Napoli sangat superior. Dengan legowo mengakui beda banget dengan Juventus kan. Mungkin ini yang bikin BP Maradona itu sebenarnya nggak cocok di Juventus dulu. Mungkin ini yang bikin salah satu yang bikin dia akhirnya cabut dari Juventus, karena yang ngerasa nggak cocok ada di lingkungan toksik kayak gitu kan. Kemudian Inzaghi juga bilang, ini setelah kemenangan dia bilang, kami punya kewajiban untuk menyelesaikan musim di 4 besar. Wah, dia bilang hasilnya datang, maksudnya hasilnya akan mengikuti mengikuti usaha. Kayak kita kan ada pepatah, hasil tidak akan mengkhianati usaha kan. Nah, tapi sebenarnya kita beberapa kali dihianati oleh hasil kan. Karena lawan Spezia, kemudian lawan Monza, kita mendominasi, tapi akhirnya kalah seri lawan Salernitana. Dan dia bilang, saya bahagia tapi kami harus melanjutkan seperti ini karena dalam 72 jam atau dalam 3 hari kami akan menghadapi AS Roma. Waduh, memang aku dulu sempat bikin konten bahwa jadwal kita di bulan Mei itu neraka banget karena ada 9 pertandingan, tapi ternyata neraka itu berlanjut sampai April. Maret, April, Mei. Aku baru tahu karena di akhir pekan kita akan menghadapi AS Roma, kemudian lawan Milan itu tanggal 11. Sekarang tanggal 4. 4 tambah 7, 11. Ya berarti lagi-lagi kita 1 minggu itu bermain 2 kali. Jadi bulan neraka itu masih berlanjut. Syukurnya pemain-pemain kita mulai menunjukkan performa. Striker kita mulai mencetak gol. Zeko pecah telur sekalian 2 pecah telurnya. Kemudian Lukaku juga sudah kan, dan kemarin Lukaku tidak dimainkan. Menurutku ini keputusan yang sangat tepat karena kita sudah menang banyak. Buat apa gitu loh, mending disimpan. Tahu-tahu dimainin terus cedera kan kita lagi yang nangis kan. Dan Lautaro tidak diganti. Menurutku itu juga sudah pas, memberi kesempatan kepada Asllani. Toh Lautaro juga udah nggak ngotot lagi main, walaupun akhirnya malah ngegol lagi kan, tapi nanti kita bahas. Jadi ya ada optimisme, ada modal yang bagus lawan Roma. Di satu sisi kita performa sedang menanjak, di sisi lain, aduh kasihan si Roma. Pelatihnya sampai bilang kami memiliki, kurang lebih ya, aku baca ini, kami memiliki tim yang sebenarnya tidak layak berada di Eropa, tapi kami berada di semifinal dan
kelelahan itu semua terakumulasi. Gila, Roma cederanya parah. Wijnaldum cedera, Dybala cedera, El Shaarawy akhirnya cedera juga. Dan dia juga agak ada nyindir Lazio juga kan. Ada Lazio belum apa-apa sudah tersingkir kan. Jadi mainnya cuma cuma sekali seminggu, sedangkan Roma ya hampir sama kayak kita. Cuma mereka di Coppa Italia kan udah tersingkir juga, tapi di Liga Eropa mereka masih bermain. Nah, semoga tren positif ini nanti berlanjut ketika kita menghadapi Roma, karena ya walaupun aku ngefans sama Mourinho, tapi di atas itu aku lebih ngefans sama Inter. Ya tetap berharap Inter yang menang ya. Aku tahu banyak fans Roma yang suka nongkrong di mari, tapi ya kita sama-sama punya tim kesayangan masing-masing. Tapi tetap aku tidak ada tim yang aku musuhi selain Juventus. Milan dikit-dikit lah. Kalau Juventus aduh, sorry to say. Kayaknya nggak ada deh tifosi tim manapun di Italia yang tidak benci sama Juventus. Bener nggak? Ada nggak? Kalau misalnya ada yang nonton nih, apakah kalian fans Milan, fans Napoli, fans apapun, fans Roma, fans Lazio, ada nggak yang nggak benci dengan Juventus? Oke, kok jadinya belakangan ini benar-benar banyak ngebahas Juventus ya. Karena mungkin kekesalan dari kartu merah yang Cuadrado sama ini itu mungkin. Anyway, oke, langsung. Kali ini kita bahas pertandingan tadi pagi. Wah, 6-0, setengah lusin. Pertandingan berjalan dengan sangat bukan sangat menegangkan. Bahkan aku sampai di grup itu, waduh ini kok kurang klop rasanya nonton Inter, nggak ada deg-degannya gitu. Karena biasanya kalau Inter main kan kita deg-degan kan. Nah, yang aku ingin soroti adalah ini ada komentar yang sangat menarik. Ini dari akun Xavier namanya. Dia komentar begini: Inter players simply finish opportunities that they couldn't bury in other matches. Scoreline hides the fact we actually dominated most of supposed to win matches. Jadi maksudnya gini, pemain-pemain Inter cuma menyelesaikan peluang yang di pertandingan lain tidak bisa diselesaikan. Skor itu menyembunyikan fakta bahwa pada saat kita kalah, pada saat kita seri, kita itu selalu mendominasi pertandingan. Ini aku setuju banget. Makanya ketika 1 bulan kita hasilnya jelek banget, orang-orang pada wah Inzaghi out, aku bilang peluangnya banyak, bukan sekedar ada tapi banyak. Kita mainnya bagus. Dan sekarang terbukti ketika striker kita bisa memanfaatkan peluang, golnya mengalir dong. Ini aku bukan asal ngomong loh ya. Aku paling nggak suka dibilang selalu belain Inzaghi. Aku tunjukin bro. Yang lawan Salernitana, ingat nggak? Golnya Candreva yang crossing tiba-tiba jadi tembakan gol. Boom. 25. Lihat ini, 25 tembakan, 11 on target, cuma 1 yang gol. Itu lawan Salernitana. Apalagi yang aku lihat yang kita kalah, lawan Spezia kita kalah. Kita lihat 28 on target. Ada yang gol 1, sorry. Lawan Monza juga sama, 25 peluang, 6 yang on target, 1 pun tidak ada gol. Ingat gak? Striker kita buknya luar biasa. Itu rata-rata pada saat pertandingan yang kita kalah, kita seri itu 25 peluang kita ciptakan. Bandingkan dengan ketika kita lawan Verona, bahkan peluang kita itu cuma 20. Yang on target itu 10. Tapi dari 10 tembakan yang on target ini, 6 berbuah gol. Lautaro 2 gol, Zeko 2 gol, kemudian siapa lagi satu? Calhanoglu 1 gol, kemudian 1 own goal kan. Jadi inilah yang aku bilang, ketika aku bilang kita main bagus, ya memang kita main bagus. Bahkan kalau kawan-kawan kalau mau objektif ya, nggak ada rasa benci, rasa dendam. Kalian yang nonton tuh tahu kok kita main bagus. Cuma memang ya sudah kadang dari awal aja ngomong Inzaghi out. Jadi kayak gengsi mengakui kita main bagus kan. Sekarang kita bahas pertandingan tadi pagi. Kalau dari segi nilai, banyak yang diberi nilai gede-gede. Walaupun seperti yang aku bilang, bedanya itu cuma peluangnya berbuah gol itu aja. Pertama kita lihat dari Handanovic 6,5. Sebenarnya Handanovic hampir magabut sih, makan gaji buta, kecuali penyelamatan penting di babak pertama yang itu pertandingan aneh.
Karena Inter mendominasi permainan, tapi justru peluang maut yang pertama itu dicetak oleh Verona yang ditepis sama Handanovic itu. Cuman di sisi lain aku ya bola itu kalaupun misalnya Handanovic tidak bereaksi itu bola akan kena muka, itu nggak akan masuk juga sih sebenarnya. Nah setelah gol pertama itu barulah Inter mendominasi total, silih berganti membukukan peluang. Ada sundulannya Dzeko ditepis, kemudian sundulannya D'Ambrosio juga ditepis. Aduh gila, kipernya sekali lagi kerasukan Ochoa pak. Cuman ya kesaktian kiper nggak bisa terus-terusan kalau digempur seperti itu. Ambrosio ya karena tidak terlalu banyak ada tekanan dari Verona, susah sih aku ngasih nilai. Kalau di sini dikasih nilai 6. De Vrij main bagus. Tapi sekali lagi untuk back kita susah memberi nilai karena tekanan itu hampir nggak ada dari Verona. Kita menang dengan sangat nyaman, nggak ada deg-degan sama sekali. Dumfries, kayaknya Dumfries aja yang agak jelek mainnya ya, 6,5. Di fase menyerang agak kurang perannya. Hakan Brozovic sama-sama dapat nilai 8. Aku setuju banget. Di awal-awal Brozo kelihatan kayak kesusahan, sedikit melakukan kesalahan, tapi kemudian somehow Brozo itu tiba-tiba kerasukan arwahnya sendiri loh. Kembali lagi kayak Brozo yang musim lalu. Luar biasa sih dalam mendikte pertandingan. Hampir semua serangan Verona itu kandas di lapangan tengah, dan ini perannya Brozovic. Hakan Calhanoglu nggak usah dikomentari lagi. Selain bagaimana dia men-setup serangan, build up serangan yang sangat luar biasa, gol dia itu istilahnya out of nowhere. Nggak ada yang nyangka, tau-tau gol aja. Ya siapa nyangka dia akan nembak dari itu, jaraknya aku baca sekitar 35 meter. Gila banget bro. Itu kandidat goal of the season. Kita lihat nanti di akhir season apakah itu yang jadi goal of the season atau enggak. Kalau aku setuju banget sih. Gol tercantik musim ini menurutku, gila. Mkhitaryan nilainya 7. Seperti yang aku bilang bahwa kebanyakan serangan Verona itu kandas di lapangan tengah. Salah satu yang sering mengkandaskan serangan Verona ya Mkhitaryan, selain Brozovic juga. Tapi di fase serangan aku nggak ngeliat Mkhitaryan terlalu bagus sih. Cuma ya karena musuhnya jelek ya tetap aja bagus jadinya kelihatan si Miki. Di Marco 6,5. Ya sedang-sedang tapi nggak sebagus biasanya juga. Cuman ya apa ya, tetap selalu menjadi ancaman di Marco ini karena orangnya kecil, lincah. Jadi ya kalau dia dapat bola semua ketar-ketir kayak gitu. Dzeko di sini kok nggak ditulis Dzeko ini, kenapa? Kayak sentimen sama Dzeko, kok nggak ada Dzeko di sini. Nah, Dzeko brace itu artinya 2 gol, pecah telur dan 2 gol kedua Dzeko. Aku ngeliat ini gila, kakek-kakek benar-benar dikasih, nggak ada pressing sama sekali, leluasa banget nendang. Dan inilah yang aku bilang tembakan yang harusnya seperti itu, mengarah ke pojok sehingga nggak bisa diantisipasi, nggak bisa ditepis. Kemudian Lautaro Martinez tentu saja dong man of the match, 2 gol. Kemudian 1 assist, asisnya ke Dzeko itu luar biasa pak. Dia ngumpan tapi nggak kayak ngumpan, kayak lari aja tuh, toto bolanya kabur ke arah kakinya Dzeko. Kalau kawan-kawan lihat di highlight itu benar-benar nggak kayak ngumpan dia. Gila, apalagi gol chipnya ini kayaknya balas dendam karena lawan Lazio dia mau ngechip juga tapi gagal, walaupun akhirnya tetap gol juga kan. Nah ini aku bilang kalau Lautaro Martinez finishingnya mantap kayak gini, dia udah kalah Osimhen pak. Kan sekarang Osimhen udah berapa pertandingan dia nggak ngegol. Sekarang jarak antara Osimhen dengan Lautaro itu cuma 4. Osimhen 21 gol, Lautaro 19 gol. Selisih 4 gol aja. Masih 6 pertandingan, apakah bisa? Iya bisa, tapi terus terang aku agak agak pesimis. Kenapa? Karena Lautaro itu kan sering disimpan karena masih bermain di 3 kompetisi, Serie A, Coppa Italia dan UCL. Sedangkan Osimhen ya masih di Liga aja. Ya susah bersaing dengan Osimhen, dia benar-benar main cuma seminggu sekali, nggak perlu nyimpen tenaga, nggak perlu rotasi kan. Tapi kita lihat aja, siapa tahu kan. Itu ulasan soal pertandingan tadi 6-0. Kayaknya ini skor Inter paling gede musim ini deh. Kalau musim lalu kita sering menang besar, cuma musim ini ya tahu sendirilah. Di awal musim lini pertahanan kita ngehe, kemudian pertengahan lini serang yang ngehe, tepatnya striker kita ngehe. Tapi sekarang semua sudah mulai menemukan bentuk permainan terbaiknya. Ya lihat sendiri, golnya datang secara natural.
Padahal makanya sekali lagi aku ingatkan, sama peluang kita 20, 25, bahkan 28. Bahkan pertandingan lawan Verona ini justru kita cuma 20 peluang. Sedangkan sebelumnya ada 28 kan aku tunjukin. Tapi justru dari 20 shot on goal ada 10 yang on target. Dari 10 itu ada 6 yang berbuah gol. Ya, semoga striker kita bisa konsisten kayak gini. Oke guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao.